Ringkas ya. Maqalah yang ke-20 wal maqalatul isrun. Kila. Jadi kalau ada ungkapan kila itu maksudnya kata-kata hikmah dari para ulama. Kila dikatakan gitu. Jadi pengarang kitab ini kila itu maksudnya kata-kata hikmah dari para ulama dikatakan gitu. Kila itu dikatakan. Jadi ungkapan-ungkapan hikmah dari para ulama. Ikmalul akli, akal yang sempurna, paling sempurna punya akal. Jadi akalnya cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdas, ya. Jadi bukan orang yang paling banyak ilmunya, paling banyak gelarnya. Ya, saya tak hadus bini, teman-teman saya sekarang ada dua orang yang profesor. Yang pertama Profesor Dr. Ahmad Tolabi, wakil rektor di UIN. Yang kedua Profesor Dr. Raswan, udah jadi profesor tuh, Masya Allah. Raswan ini umurnya baru 45-an, Masya Allah, jadi profesor. Kalau profesor itu botak palanya, tapi enggak, dulunya enggak botak ya. Itu karena sabar belajarnya, makanya sampai profesor. Yang satu ahli hukum Islam, Ahmad Tolabi itu, yang satu ahli bahasa Arab, Masya Allah, profesor. Jadi artinya bukan itu. Orang yang paling cerdas itu bukan profesor. Orang yang paling pintar itu bukan kiai. Orang yang paling pintar itu di sini itba'u ridwanullah ta'ala. Orang yang mengikuti ridhonya Allah. Akal yang sempurna itu adalah orang yang mengikuti ridho Allah. Artinya dia yang cari ridho Allah. Makanya kenapa sih diulang-ulang dalam sholat itu doa iftitah, ya kan? Setelah takbiratul ihram kita baca apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Supaya kita sadar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya mencari ridha Allah. Hanya mencari ridha Allah karena Allah lillahi ta'ala. Itulah ikhlas, ridha Allah. Jadi begini dalam ungkapan yang lain, kulunas halka ilal alim. Semua manusia rugi kecuali orang yang berilmu. Wa kullu amil halka ilal amilun. Semua yang berilmu rugi kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ini kita udah belajar nih. Rugi juga masih kalau ilmunya kita nggak amalin. Tetapi ternyata wakul amil halka, semua yang mengamalkan ilmu pun masih rugi kecuali orang yang ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau ikhlas itu saya teringat sebuah hadis di neraka itu ada 3 orang yang hebat semua, tapi ternyata di neraka. Di dunia ini orang hebat semua. Yang pertama berilmu dia, hafiz Quran, hebat ilmunya. Di mana-mana dakwah kemana-mana hebat lah pokoknya, jadi kiai, ajengan, profesor apa hebat nih. Tapi dia di neraka, dia protes dalam hadis ini. Ya Allah ya Rabb, kenapa saya di sini? Padahal saya di dunia ini mengajarkan ilmu, kemana-mana saya berdakwah, ya kan? Kenapa saya kok di neraka? Apa kata Allah dalam hadis tadi? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi ingin disebut ilmuwan, ingin disebut ulama, ingin disebut hafiz, ingin disebut qari. Tempatmu layak di sini, bukan di surga. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, hebat lagi orang ini di dunianya, pemurah dermawan, ya kan? Ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, amal jariah, enggak tegaan. Anak yatim dia berikan, janda-janda miskin dia santuni, janda-janda kaya dia. Nah itu bapak. Pokoknya dermawan banget orang ini, ya kan? Belum lama mungkin 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu lah, jamaah sholat subuh tanya ada orang dermawan nih, tapi hebat tuh dermawannya, kaya dermawan. Bapak-bapak yang belum ke Mekah, yang belum ke Madinah siapa? Dari berapa orang itu ada berapa puluh orang, saya ada 5 orang. Insya Allah bikin password, Insya Allah minggu depan berangkat umrah. Kapan begitu kita ngaji begini, bapak-bapak bisa ada seorang yang kaya dermawan, ya kan?
Ya Allah ya Rabbal. Itu sholat subuh, itu lagi sholat subuh sebulan 2 bulan yang lalu. Kalau itu terjadi sholat subuh, insya Allah jamaah penuh ya. Hadiahnya umroh. Ternyata yang belum pernah ke Mekah hanya 5 orang. Semuanya udah pernah ke Mekah. Apakah aja tuh umroh? Nah, itulah yang 5 orang itu. Ya Allah, sampai sujud, sampai nangis dia. Ya Allah, saya nggak mimpi Pak. Ya Allah, saya hanya tukang sapu, ada yang tukang, ada satpam, ada yang supir. Nggak mimpi bisa ke Mekah. Ya Allah, disuruh bikin paspor. Ya Allah, gara-gara sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah, ada dermawan. Memang dia dermawan banget Pak. Dia kalau kemana-mana nih, misalnya, insya Allah besok saya ke Brazil dakwah di sana, ya. Lalu ketika salaman semua jamaah dikasih 200 ribu, kadang-kadang 500 itu jamaah, apalagi ustaz. Masya Allah. Ya, pokoknya bisa dibayangin ya. Jamaah aja 500 ribu, apalagi ustaznya. Ya Allah. Ya Allah. Itu benar Pak. Sayangnya santri saya nggak ikut kalau itu ya cerita. Kebetulan katanya lagi jadi pemakalah, sibuk karena ya udah nggak sendiri aja. Emang santri saya itu banyak kan mahasiswa, jadi banyak sibuk-sibuk bikin ya mahasiswa begitu kan. Pas lagi kebetulan, mudah-mudahan bisa ikut lagi ke depan insyaallah. Nah begitu, sampai begitu tuh saking dermawan. Nah di akhirat orang ini protes di neraka. Ya Allah, kenapa sih di neraka? Kalau di dunia ini saya zakat, infak, sedekah, pokoknya dermawan lah. Bangun masjid, bangun pesantren ratusan ribuan. Kazabta, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi ingin disebut dermawan. Orang dermawan saja begitu. Ya na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga lebih hebat lagi. Bukan hanya harta, tapi nyawa dipertaruhkan. Dia membela agama Allah, dia jihad, dia mati, meninggal dalam keadaan syahid. Tapi di neraka orang ini, dia protes, ya Allah, ya Rabb, kenapa sih neraka? Kazabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut pahlawan. 3 orang ini mewakili hebat ibadahnya kan? Ilmuwan, kemudian dermawan, kemudian pahlawan. 3-tiganya masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Makanya pentingnya kita menjadi hamba Allah ikhlas. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, lupakan kebaikan, ingat keburukan. Ya, setiap kita melakukan kebaikan, lupain supaya kita melakukan kebaikan baru lagi. Kemudian ingat terus keburukan, kemaksiatan, dosa, ingat terus dosa. Jangan ingat kebaikan, ingat dosa. Yang kedua, istiqomah, terus menerus, ya. Jangan karena gak enak tetangga, gak enak sama ustadz nih ngaji di sini kan misalnya. Jangan, karena Allah istiqomah terus menerus, ya. Kemudian minta kepada Allah, karena ikhlas itu karunia Allah, ya kan? Karena Allah yang berikan hati yang ikhlas. Kita minta kepada Allah yang berikan hati. Dan makanya ulama ada yang mewiridkan surah Al-Ikhlas dalam hidupnya. Ya, bahkan ada yang ribuan sehari Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Bahkan ada sahabat kalau dia sholat, ya hafiz Quran dia bacanya selalu Al-Ikhlas. Emang kita langganan kita kan kulhu, ya kan? Ya kulhu terus kan. Ya akhirnya kan ada yang kepo nih kepada Rasul. Ya Rasul, ini sahabat kita nih. Kalau dia jadi imam, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Selalu begitu. Ada nanya Rasulullah kepada sahabat tadi, "Hei fulan, kenapa ente ini? Kan ente hafal Quran. Kenapa kok kalau sholat jadi imam baca Al-Ikhlas, kulhu?" Ya Allah, apa jawaban sahabat tadi? Ya Rasulullah, saya senang dengan Al-Ikhlas supaya saya menjadi hamba Allah yang ikhlas. Apa kata Rasulullah? Karena kamu senang dengan Al-Ikhlas, Allah masukkan kamu dalam surga dan ikhlasnya. Ini kabar gembira bagi kita penggemar kulhu. Ya kan, sholat kulhu mulu. Ya Allah. Ya Allah. Ya itulah orang yang cerdas, orang yang sempurna akalnya, dia selalu mengikuti ridho Allah. Artinya mencari ridho Allah, ikhlas. Kemudian apa lagi? Menjauhi murka Allah. Jangan sampai Allah murka. Ya. Makanya doa Ramadan nanti kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka
wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan doa terus ya kita baca kan. Habis sholat witir kalau salah ya. Ya Allah, hamba mohon ridhomu, surgamu, jauhkan hamba dari murkamu dan nerakamu. Itu minta. Ay fakhilahu zalik jurun. Makanya pengarang kitab ini kalau kita berbeda dengan hal itu, tidak mencari ridha Allah, tidak menjauhi murka Allah, maka orang itu gila. Jadi kalau dia ibadah bukan ridho Allah yang dicari, dia menjaga larangan Allah bukan murka Allah yang dijauhi, itu orang itu junudun, gila, PA. Ya nauzubillah min dzalik. Satu lagi dah, ringkas banget hadisnya. Apa? Iya kan? Ringkas-ringkas ini. Insyaallah. Ya, bismillah.